kita akan membahas tentang pergeseran perpolitikan di Indonesia. Saksikan di channel Apa Kau Bilang. Pergeseran perpolitikan di bangsa Indonesia yang kita cintai. Yang mana pergeseran politik ketika Indonesia merdeka. Di saat Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Di saat itu juga setelah kemerdekaan bahwa seluruh para pendiri bangsa ingin mendirikan ideologi bangsa, yang mana ideologi bangsa tersebut ketika dirumuskan, maka yang kita rasakan hari ini, yang kita cintai hari ini adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah merupakan pemersatu dari seluruh aspek, baik agama, suku, budaya, dan ras, serta seluruh masyarakat Indonesia, yang mana kita ketahui dari sila Pancasila, persatuan dan kesatuan. Setelah terbentuknya bangsa Indonesia dengan dasar ideologi Pancasila, bahwa masih ada segelintir kelompok ingin mendirikan ataupun ingin merongrong Pancasila tersebut, yang mana kita ketahui bahwa ada berbagai kritikan, ada berbagai protes terhadap ideologi bangsa Indonesia. Dengan kebersamaan rakyat Indonesia, dengan kebersamaan para tokoh dan pendiri bangsa, bahwa Indonesia tetap sampai kapanpun harga mati, yaitu ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Terkait dengan pergeseran politik di saat mendirikan ideologi Pancasila sampai kepada pemilihan umum yang pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955. Kita ketahui bahwa pemilu pertama adalah merupakan menghantarkan memilih pemimpin bangsa melalui pemilihan dari masyarakat, walaupun sistemnya adalah sistem proporsional. Dengan perjalanan bangsa hari ini, di saat pemilu kedua dilaksanakan pada tahun 1971, bahwa Indonesia yang mana saat itu juga sebelumnya multipartai, sekarang di saat 1970 itu adalah pemilihan 3 partai politik, yang mana Golkar, Partai PDI, dan juga Partai P3. Dari pergolakan politik di masa Orde Baru, dan bahwa kita ketahui di masa Orde Baru itu sesungguhnya adalah selama 32 tahun, minimal 32 tahun kita rasakan yang namanya kediktatoran kepemimpinan diakui oleh dan dirasakan masyarakat Indonesia, bahwa setiap pemilihan umum yang dilaksanakan semuanya adalah sifatnya tertutup, ya. Dengan semangat bersama, dengan keinginan bersama, baik itu mahasiswa, masyarakat, para pendiri bangsa, para tokoh-tokoh bangsa, bahwa Indonesia sudah saatnya untuk menghantarkan pemilihan terbuka. Kita akui bahwa di tahun 1998 bangsa Indonesia memilih di saat jatuhnya rezim Orde Baru yang dikenal dengan reformasi. Kita ketahui di saat itu juga pemilihan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia menghantarkan pemimpin dipilih oleh secara terbuka. Pemilihan secara terbuka dilakukan oleh masyarakat. Dari pergeseran-pergeseran yang mana selama ini tertutup menjadi terbuka, langsung dipilih. Sehingga kita rasakan pada tahun
ya sampai kepada tahun 2019 masih dalam sistem proporsional terbuka. Sesungguhnya tidak hanya pada level tingkat pusat, baik itu presiden, DPR, dilakukan pemilihan terbuka, hingga terbentuk yang namanya pemilihan secara langsung terkait dengan pemilu kada, pemilihan kepala daerah. Saat ini bahwa tahun 2020 pilkada serentak yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, yang mana pemilihan ini langsung dipilih oleh rakyat, dan di masa ini juga suatu musibah besar yang dialami bangsa Indonesia terkait dengan COVID-19. Pandemi COVID-19 ini merupakan juga salah satu hambatan-hambatan kebiasaan pemilu ataupun pilkada dilaksanakan, yang mana bahwa setiap penyelenggaraan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara, apakah KPU maupun lainnya, sesungguhnya ini adalah menggunakan protokoler kesehatan. Jadi pada pemilu, setiap pemilu terjadi berbagai pergeseran. Yang paling puncak adalah ketika tahun 2019, yang mana terjadi pergeseran politik, yang mana pengelompokan masyarakat terhadap calon-calon pemimpin. Terutama pergeseran itu yang tidak lagi menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sesungguhnya bangsa ini adalah gunanya untuk menyatukan seluruh rakyat yang ada. Tidak pihak sana dan tidak pihak sini, dan tidak pihak sini yang menang dan tidak pihak sana yang kalah. Sesungguhnya kita hanya memilih pemimpin. Jika keinginan bersama dilakukan, maka tujuan dari harapan rakyat pasti tercapai. Karena berbagai faktor pergeseran, ada yang bergeser kepada lebih mengedepankan kelompoknya, lebih mengedepankan politik agamanya, lebih mengedepankan terkait dengan sifatnya yang disebut dengan nasionalismenya. Ada juga yang kita khawatirkan pemilih itu menjadi pemilih yang pragmatis. Jadi ketika masyarakat memilih itu karena pragmatis, ini tidak lagi pada sisi idealnya sebagai pemilih. Kenapa? Karena pemilih itu pasti memiliki harapan dan tujuan bersama menuju apakah daerah, apakah bangsanya yang lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi ketika pemikiran masyarakat bergeser kepada pragmatis, lebih tinggi pemilih pragmatis, yakin dan percayalah, siapapun yang dipilih karena faktor pragmatis, maka dia memimpin pun nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin sesuai apa karakter masyarakat saat ini. Pergeseran ini dari ideal menjadi pragmatis, dari kebersatuan kepada pengelompokan, ini adalah salah satu politik yang kita khawatirkan terjadi pergeseran yang tidak kita inginkan. Maka sebagai rakyat yang memilih, sebagai rakyat yang cinta tanah air, sebagai rakyat yang betul-betul memikirkan bangsa dan negara, siapapun calon yang maju, siapapun calon yang ingin siap tampil, semua kembali jawabannya pada rakyat. Sesungguhnya ketika masyarakat ingin menunjukkan bahwa pemikiran kebersamaan untuk harapan dan tujuan bersama, saya yakin dan percaya perpolitikan bangsa Indonesia, yang mana kita ketahui bahwa pemilihan dan mengangkat pemimpin saat ini adalah menjawabnya rakyat, karena dipilih langsung oleh rakyat. Jika rakyat tetap bersatu, tidak ada pengelompokan, tidak ada sifat pragmatis, saya yakin dan percaya dengan kebersamaan rakyat, Indonesia akan lebih maju. Untuk itu, dari pergeseran-pergeseran yang disampaikan terkait untuk memilih yang mana semboyan dalam demokrasi dari rakyat,
untuk rakyat, kembali ke rakyat. Jika rakyat caranya saja sudah bergeser dari ideal menuju pragmatisme, maka yakin dan percayalah, dari rakyat untuk rakyat. Jadi ketika memimpin untuk rakyat itu karena diawali dari pragmatis, untuknya juga akan kembali pragmatis. Nah, kembali untuk rakyat. Nah, itulah yang kita rasakan selama pemilihan terbuka, bahwa rakyat selalu menjawab pragmatisme. Dari pragmatisme ini nanti akan bergeser, kita khawatirkan lagi, menjadi apatis. Tidak peduli lagi yang namanya memilih. Aku tidak mau memilih. Kenapa? Enggak ada duitnya, enggak ada keuntungan bagi saya. Ketika itu yang terbenak dalam diri masyarakat, yakin dan percayalah, suatu saat bahwa bisa saja tidak lagi harapan dan tujuan itu yang kita bahas, yang kita capai, tetapi kepentingan pribadi yang diutamakan. Ingat bahwa kalimat dari rakyat untuk rakyat, kembali ke rakyat, semua jawabannya ada di tangan rakyat. Ini momentum pilkada, satukan sikap, satukan pikiran bahwa yang memimpin daerah Anda itu adalah menentukan 5 tahun ke depan nasib daerah Anda. Siapapun orangnya, dimanapun berada rakyatnya, dimanapun pilkadanya, maka rakyat yang menentukan. Dari rakyat untuk rakyat, kembali ke rakyat. Maka dari yang saya sampaikan, pergeseran perpolitikan di Indonesia, Anda yang menyimpulkan.